Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil lail wa nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Amma ba'du, yang saya hormati Dewan Pengurus Kemakmuran Masjid Ar-Rayyan, jamaah sekalian yang insyaallah seluruhnya yang hadir pada saat ini mendapat curahan rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia dan pada waktu yang mulia, yaitu subuh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sholla bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang senantiasa menjaga sholat subuh dan asar, insyaallah akan masuk surga. Hadis muttafaqun alaih. Izinkan saya pada pagi hari ini, karena kalau menurut perhitungan hisab, insyaallah hari Selasa tanggal 13 kita udah puasa. Tapi karena menentukan satu Ramadan itu adalah kewajiban pemerintah, oleh karena itu kita tetap menunggu sidang isbat Menteri Agama. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang masalah puasa Ramadan. Karena ibadah puasa ini ibadah yang sangat spesial yang diberikan kepada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu keterangan bahwa puasa Ramadan ini termasuk ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Rahasia siapa? Rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu kita ini puasa atau tidak, itu hanya diri kita dengan Allah. Mungkin istri kita bisa bohongi. Jam 12 siang begitulah hausnya luar biasa, masuk kamar kunci pintu minum. Kira-kira istri kita tahu nggak? Tidak tahu. Anak-anak kita tahu nggak? Nggak tahu. Tapi diri kita dengan Allah tidak bisa dibohongi. Nah, oleh karena itulah, karena ibadah puasa ini termasuk hubungan rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah sirriyah, ibadah rahasia, pahalanya pun dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa besarnya wallahu alam, tidak ada yang tahu hanya Allah Subhanahu. As-siyamu li wa ana ajzi bih. Ini hadis qudsi. As-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah untukku dan akulah nanti yang akan membalasnya langsung. Masya Allah ya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalani ibadah Ramadan, puasa Ramadan dengan khusyuk dan tadarruk. Amin ya rabbal
Saya akan menjelaskan bagaimana puasa dalam pandangan fikih dan puasa dalam pandangan kaum zuhad dan salikin atau pada kaum sufi. Kalau menurut fuqaha dalam ilmu fikih, puasa itu bahasa Sanskerta ya. Tapi kalau bahasa agamanya as-saum atau as-siyam. Ya, emang seharusnya kita biasakan itu. Apakah kamu saum? Nah, insya Allah saya saum ya, saum atau siam. Ini kalau secara syar'an ya, etimologi sebetulnya puasa itu dari bahasa Arab bukan Sanskerta, yaitu soma yasumu sauman. Soma telah berpuasa, yasumu sedang berpuasa, sauman puasa. Jadi saum atau siaman, masdarnya dua. Boleh saumu Ramadan, boleh siamu Ramadan. Ya. Di dalam Al-Quran pakainya as-siam. Tadi dibacakan ya Ustaz ya. Kutiba alaikumus siam. Tapi dalam hadis banyak digunakan saum. Saya bukan ahli bahasa, tanya Pak Quraisy Syihab. Itu beliau sangat paham ya. Apa perbedaan antara saum dan siam? Jadi artinya saum itu al-imsak, pengendalian diri ya, menahan diri. Jadi orang yang berpuasa itu mestinya bisa mengendalikan dirinya ya, dirinya stabil gitu ya, stabil. Itu secara etimologi, secara syar'an. Adapun secara lugatan ya. Adapun secara syar'an menurut syara', menurut definisi fikih atau terminologi, yaitu ada al-imsak anil akli wa syurbi. Menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum. Tentunya di siang hari ya, untuk tidak makan dan tidak minum dengan sengaja, termasuk hubungan seksual dengan istri, wa jami'il muftirat, dan segala apa saja yang membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa bukan hanya sekedar makan dengan sengaja, bukan hanya dengan minum dengan sengaja, bukan hanya dengan hubungan badan dengan sengaja, banyak yang lain, misalnya muntah dengan sengaja, ya kan? Itu juga bisa membatalkan puasa. Itu harus kita tahan, kita kendalikan. Kapan itu? Menurut para ahli fikih, jami'an nahar, sepanjang siang. Itu namanya puasa. Jadi menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, hubungan seksual dan apa saja yang membatalkan puasa, jami'an nahar, sepanjang siang. Mana yang namanya siang? Mungkin menurut kebiasaan kita kalau kayak gini masih malam karena masih gelap. Tapi menurut fikih udah siang. Yang namanya siang itu min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Sejak terbit fajar subuh, nah sejak azan tadi subuh tuh, ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari. Itu namanya siang. Jadi kalau sudah subuh tidak lagi boleh. Harus sudah menahan diri, harus itu. Itu sudah mulai start puasa. Tidak boleh lagi makan, tidak lagi boleh minum, dan apa saja yang membatalkan puasa harus kita tahan. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari alias maghrib. Biniatin maksusatin, dengan niat khusus. Ya tentunya dengan niat ya. Karena ibadah itu harus dengan niat. Tidak niat tidak sah. Innamal a'malu bin niat. Itu. Kalau ini kita laksanakan, termasuk juga dengan syarat-syaratnya, rukunnya, maka sah secara hukum fikih puasa kita dan gugur kewajiban kita.
Nah itu puasa menurut konsep fikih. Nanti akan saya jelaskan juga apa syarat-syaratnya sahnya puasa dan apa rukunnya. Itu. Kemudian apa syarat sahnya puasa? Syurutu sihhati saum, syarat-syarat sahnya puasa. Puasa itu yang pertama al-Islam. Harus orang Islam, orang yang beriman kepada Allah. Jadi syaratnya yang pertama itu, syaratnya sah puasa itu harus Islam. Jadi kalau orang di luar Islam berpuasa tidak sah dan tidak berkewajiban. Yang kedua, syarat sahnya puasa itu tamyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu belum mukallaf, belum akil baligh gitu. Tapi dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah gitu kan, dia sudah tahu mana yang manfaat, mana yang tidak. Kira-kira usia SD lah, misalnya umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun dia berpuasa, itu sah puasanya. Dia sholat, sah sholatnya. Dia haji, sah hajinya. Kenapa? Karena sudah tanjib, sudah bisa membedakan mana yang baik, yang buruk, mana yang manfaat, mana yang tidak. Tapi secara hukum dia belum kena hukum taklif karena belum akil balik. Karena kalau balik itu kan rata-rata umurnya berapa? 15 ya. Kalau laki-laki 15 tahun atau sudah ihtilam. Ngerti ihtilam itu? Ihtilam itu ngimpi dewasa, ujian lokal. Itu walaupun belum 15 tahun udah dianggap sudah balik, berarti kena hukum taklif. Dia wajib sholat, dia wajib puasa. Kalau tidak berdosa di hadapan Allah. Orang tuanya wajib memerintahkan. Kalau perempuan misalnya belum 15 tahun tapi sudah haid. Sekarang kan banyak dewasa apa namanya? Dewasa karbitan itu. Karena terlalu banyak membuka konten-konten yang nggak senonoh itu. Masa anak perempuan baru umur SD masih sangat muda sudah haid. Ini berbeda dengan dulu ya. Tapi kalau memang sudah haid, walaupun di bawah umurnya masih muda, di bawah 15 tahun, maka hukumnya sudah balik dan dia wajib melaksanakan ibadah puasa. Nah, bagaimana orang yang belum akil balik, belum kena hukum taklif, tapi dia sudah tamyiz, sudah ngerti mana yang baik dan buruk, mana yang manfaat dan tidak, dia berpuasa sah. Dia sholat sah, dia azan sah, dia haji, dia umroh sah. Pahalanya buat siapa? Buat orang tuanya insya Allah, karena orang tuanya yang mendidiknya. Jadi kalau bapak punya anak, punya cucu tuh tamyiz, suruh ke masjid pak, nggak apa-apa. Tapi harus didampingin, masjid kayak pasar. Ya, jangan juga. Sekarang kan begitu, anak-anak kecil itu ke masjid, tapi bukan buat sholat, ngapain itu? Cuman lari-larian, itu saya kesel bener-bener itu. Iya, kita tuh datang ke masjid pengen nyaman, betul nggak? Kalau di TV ada godaannya, ada radio, ada televisi. Kalau di rumah tuh ada handphone. Nah di masjid tenang. Ternyata di masjid kayak pasar juga. Itu kalau hari Jumat itu. Nah ini harus diatur gimana caranya. Nah, itu. Jadi anak yang tamyiz, yang belum akil balik, tapi dia sudah mengerti tentang puasa, itu sah puasanya. Nah makanya dididik, dilatih itu nggak apa-apa. Dan itu sangat bagus, tarbiyatul aulad namanya. Karena nggak mungkin orang berpuasa begitu langsung akil balik langsung puasa, begitu akil balik langsung sholat. Nah, kan harus belajar dulu dari sebelumnya itu. Begitu nanti dia siap akil balik kena hukum taklif, dia siap melaksanakannya dengan baik dan benar. Ini sangat bagus ya maksudnya itu. Itu yang kedua syaratnya sudah tamyiz. Yang ketiga an-naqa minal haid wa nifas. Suci dari haid dan nifas, ini perempuan khususnya untuk ibu-ibu. Jadi ibu-ibu tuh kalau lagi puasa haid, ya itu batal. Atau mau puasa besok haid sekarang, itu nggak bisa, nggak sah. Tapi nanti dia bisa diganti puasanya di hari lain, di bulan lain, ya dikodok. Karena orang yang sedang haid, orang yang sedang nifas atau wilada habis melahirkan tidak sah puasanya, tidak memenuhi syarat.
Itu. Tapi wajib qada di luar Ramadan. Nah, kalau sholat tidak wajib qada kalau sholat, terlalu berat bagi perempuan kalau harus qada karena haidnya setiap bulan kalau yang masih muda itu. Nah, itu. Kemudian wal waktu al qabil li saum, dan dia melaksanakan puasa Ramadannya memang sudah masuk puasa, udah masuk Ramadan. Ya, berdasarkan sidang isbat, besok kita puasa. Ya sudah, besok kita puasa. Nah, kalau sekarang masih Sya'ban kita udah puasa nggak sah. Karena belum masuk Ramadan. Namanya juga puasa Ramadan. Nah, itu. Itu syarat syahnya puasa. 1. Islam. 2. Tamyiz. 3. Suci dari nifas dan haid bagi perempuan. Yang 3, yang keempat sudah memasuki bulan suci Ramadan. Artinya sudah masuk waktunya. Gitu. Kemudian apa rukun puasa? Rukun puasa ternyata cuma 2, Pak. Dikit sekali itu, cuma 2. Yang pertama rukun puasa itu atau furudus saum an-niyatu lailan, niat di malam hari. Ini Ibu dengerin ya, niatnya harus malam hari. Namanya tatbitun niyah, menginapkan niat. Kenapa? Karena puasanya puasa wajib, bukan puasa sunnah. Nah, jadi menurut jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i, kalau puasa wajib niatnya wajib di malam hari. Kapan itu malam? Ya pada maghrib. Tadi kan definisinya begitu. Siang itu dari mulai terbit fajar subuh sampai terbenam matahari. Jadi kalau sudah maghrib berarti sudah malam. Boleh nggak niat? Boleh. Pada isya niat? Boleh. Waktu sahur niat? Boleh. Waktu imsak niat? Boleh. Kalau setelah subuh tidak boleh. Ini kalau puasa wajib, kecuali puasa sunnah boleh. Di pagi hari belum makan dan minum sudah saya niat puasa, boleh. Kemudian an-niyatu lailan likulli yaumin min Ramadan, wajib niat malam hari, artinya sebelum subuh, min kulli yaumin min Ramadan, setiap hari bulan Ramadan. Jadi satu puasa satu niat, Pak. Satu puasa satu niat. Jadi kalau nggak niat tidak sah. Itu. Niat tidak sah. Jadi satu niat, satu puasa, satu niat. Di sini katakan likulli yaumin min Ramadan. Nah, itu. Jadi kalau nggak niat tidak sah. Nah, bagaimana supaya sah? Nah, gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik ngasih solusi. Sebaiknya di awal Ramadan tuh niat sekaligus 1 bulan penuh. Nih misalnya nih kita puasa Selasa ya. Itu malam Selasanya ustadznya nih ntar imamnya bimbing. Niat 1 bulan penuh. Itu. Bagaimana niatnya? Kira-kira begini. Nawaitu sauma syahri Ramadan kullihi fi hadhihi sanah fardan lillahi ta'ala gitu. Kalau mau dibikin detail ya. Aku niat puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh tahun ini karena Allah, fardu karena Allah. Itu ya. Jadi niatnya 1 bulan penuh. Andaikan dari 1 bulan ada yang terlupa tidak niat di malam hari, sah puasanya. Itu menurut Imam Syafi'i sah. Karena sudah diniatkan 1 bulan penuh. Walaupun nanti berikutnya setiap malam juga wajib nih niat. Ini menjaga-jaga. Andaikan kita lupa niat itu sah. Tapi menurut Imam Malik bin Anas yang tinggalnya di Madinah, kalau sudah niat di awalnya 1 bulan penuh, kesononya itu niatnya sunnah. Niat bagus, nggak niat tidak apa-apa. Gitu. Mengindah juga ya, ada beberapa mazhab itu jadi enak.
Itu masalah niat. Nah, kemudian niatnya itu di mana tempatnya? Mahalunnya itu adalah qalbu. Jadi niat itu di dalam, fatanwi biqalbik, niatlah kalian dengan hati. Nah, jadi kalau enggak diniatkan di dalam hati itu tidak sah. Wa mahalluha, adapun tempatnya niat itu al-qalbu, di dalam hati. Nawaitu sama godin an adai pardi syahri Ramadana haji sanatillahi ta'ala, itu bukan niat, lapaz niat, itu hukumnya sunnah, hanya memperkuat hati. Tapi di dalam hati kita harus niat bahwa kita besok mau puasa. Kalau tidak sah. Itu seluruh amal ibadah seperti itu. Karena mahalnya niat di dalam hati. Imam Syafi'i mensunahkan melapazkan niat itu hanya untuk membantu hati, memantapkan hati kan biar jangan ragu-ragu. Itu kayak usul itu kan itu cuman memantapkan hati kita, itu kan. Kemudian puasa apalagi yang wajib niat di malam hari? Yang kedua, puasa qada. Kalau kita mengqada Ramadan, kira-kira hukumnya apa itu? Wajib kan ya? Iya, puasa yang kita qada itu biasanya puasa wajib. Ibu-ibu karena punya hutang, halangan, akhirnya dia mengqada di luar Ramadan, kan begitu? Nah, itu juga wajib niatnya di malam hari, Bu, ya. Ibu, ada nggak deh ibu-ibu belakang? Ada. Waduh, jangan ketinggalan, Bu, surga ya. Harus masuk, suaminya masuk surga, ibunya masuk surga, anak-anaknya masuk surga, jangan ada yang ketinggalan. Tapi ini tua semua ya, anak muda pada kemana nih ya? Hah? Kemana ini anak kita ya? Ayo kita ajak selamatkan jurusan Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, banyak tuh surga. Nah itu, Masya Allah ya. Jadi yang pertama puasa Ramadan wajib niatnya di malam hari. Dua, qada Ramadan wajib niatnya di malam hari. Yang ketiga, puasa nazar. Nazar, bukan nasar ya, kan nasar penyanyi dangdut ya. Nazar, puasa nazar, puasa sunnah dinazarkan menjadi wajib. Masa puasa Ramadan dinazarkan? Dia nggak boleh puasa wajib kok dinazarkan. Emang udah wajib tuh ya. Puasa sunnah dinazarkan, itu kan jadi wajib hukumnya. Saya nih, kalau besok nih anak saya apa namanya misalnya lulus ujian sampai di wisuda, saya mau nazar, saya mau puasa Senin Kemis selama 1 bulan, kan jadi wajib itu. Demi Allah saya mau puasa Senin Kemis karena sudah dinazar. Nah itu dituntut sampai ke akhirat kalau nazar mah, kalau demi Allah itu. Nah, dia nggak sanggup sampai mati nggak bisa melaksanakan, makanya nazarnya jangan berat-berat. Maka ahli warisnya yang harus membayar nazarnya itu. Ya, nazar itu kan karena punya keinginan yang luar biasa ya, supaya diijabah oleh Allah, makanya dinazarkan. Itu kan perjanjian kita dengan Allah. Nah itu niatnya harus malam hari itu. Atau puasa kifarat karena denda, umroh haji kena pelanggaran misalnya melanggar. Itu ya, itu habisnya potong kambing kagak kuat. Lagi udah gak kuat ngapa pakai melanggar lagi. Iya haji tamatu kan kena dam tuh ya. Pengen ngambil haji tamatu ringan enak santai, ya kena dam. Motong apa? 1 ekor gonam kambing ya. Gitu kan ya. Kan begitu. Kalau nggak mampu puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci Mekah ya. Suci Mekah ya. Yang sisanya 7 hari di tanah air kalau kita sudah pulang, kan begitu. Kalau orang yang agak punya duit ya, udah ndak saya puasa aja dah nggak apa-apa itu. Itu kan berarti puasa kifarat wajib hukumnya. Nah, berarti niatnya harus di malam hari itu. Kemudian yang kedua rukun puasa itu apa? Tarkul muftirat. Cuman 2. Yang pertama niat, yang kedua tarkul muftirat. Kembali ke definisi tadi. Meninggalkan segala apa saja yang membatalkan puasa. Cuman 2, Pak. Apa yang membatalkan puasa? Tadi pernah saya sampaikan, 1, memakan dengan sengaja, minum dengan sengaja, hubungan seksual dengan sengaja. Bagaimana kalau tidak sengaja? Rezeki berarti. Bisa terjadi? Bisa.
Terutama anak-anak yang baru belajar puasa itu. Ya, terutama hari pertama, hari kedua. Masya Allah, minum sudah segelas air habis minum. Ini buat minum kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh. Alhamdulillah. Begitu udah setengah gelas, udah enak. Ingat, astagfirullah, saya sedang berpuasa. Sepertinya gue astagfirullah, alhamdulillah. Dalam satu keterangan hadis itu, orang yang lupa sedang puasa, lupa makan, minum, itu berarti dia dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut puasanya, enggak apa-apa. Karena orang lupa tidak kena hukum. Yang kena hukum itu yang pura-pura lupa. Itu ya. Yang pura-pura lupa itu yang kena hukum. Kalau nggak lupa, kalau benar-benar lupa tidak kena hukum. Orang tidur tuh nggak kena hukum. Karena dia nggak sadar. Ya kan? Nggak sadar itu. Jadi lanjut aja gitu. Muntah dengan sengaja, ya kecuali muntah mabok itu nggak apa-apa. Muntah mabok di pesawat, di kendaraan, pulang kampung nggak batal. Tinggal nanti ilatnya berubah. Apakah ini dengan muntahnya ini apa dia kuat nggak puasa? Kalau kuat lanjut, kalau nggak kuat boleh batalin. Orang musafir itu boleh membatalkan puasa. Nah, karena alasan musafir. Kalau orang muntah itu misalnya dengan muntah dia meriang, pusing, berarti alasannya sakit. Tapi wajib qada di luar Ramadan. Ya, jadi itu ya. Itu bisa murtad, lagi puasa murtad. Batal, Pak. Nauzubillah min zalik. Lagi puasa gila, angot, batal. Lagi puasa ayan, tergantung ayannya. Kalau ayannya sepanjang siang, batal. Kalau ayannya cuma separuh siang, nggak apa-apa. Sadar, lanjut lagi. Mabuk itu harus sepanjang siang, dari mulai pagi sampai maghrib. Begitu maghrib, tahu dia udah lapar, sadar dia. Nah, itu. Jadi kalau nggak sepanjang siang nggak apa-apa. Tapi kalau yang namanya gila, walau lahadzatan, walaupun sebentar itu gila. Apa namanya? Batal puasanya. Begitu kalau menurut dalam kitab sini. Nah itu. Nah ini kesimpulannya, kalau sudah kita laksanakan menahan lapar dan haus, segala apa saja yang membatalkan puasa, semua syarat serukunnya kita laksanakan sejak mulai terbit fajar subuh sampai terbenam matahari maghrib, maka udah dianggap puasa menurut hukum fikih, dan itu sah puasanya. Karena puasa Ramadan itu hukumnya wajib, gugur kewajibannya, malah dia salah satu daripada rukun Islam. Apa itu wajib? Wajib itu adalah yusabu ala fa'ilihi wa yuqabu ala tarikihi. Apabila dikerjakan akan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Nah sekarang bagaimana puasa menurut pandangan zuhad, ahli-ahli zuhud? Bagaimana puasa dalam pandangan salikin, orang-orang sufi? Lah itu berbeda. Tidak cukup tuh puasa begitu kayak tadi. Itu tadi tuh puasa seperti itu hanya puasa perut, puasa yang bersifat fisik, puasa yang hanya bersifat zahir. Tapi bagi mereka puasa itu tidak hanya zahirnya saja, tidak hanya perutnya saja, tapi juga panca inderanya harus berpuasa. Bahkan kalau perlu hati dan pikirannya berpuasa. Berat ya. Berarti sudah berbicara kepada substansial puasa, nilai puasa. Jadi bagi mereka berpuasa bukan hanya al-imsak anil akli wa syurbi wa syahwat, tapi juga al-imsak anil ma'asi, mengendalikan diri dari segala maksiat. Tahan diri kita untuk tidak berbuat maksiat selama kita melaksanakan puasa Ramadan. Emang kenapa Pak? Batal puasanya? Tidak, tapi batal nilai puasanya. Kan jadi sia-sia. Betul? Iya. Jadi batal nilai puasanya, batal pahala puasanya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, khamsatun tuhbitu sauma. Ada 5 yang dapat merusak puasa. Ai bimana tubdilu sawabah, yaitu yang dapat membatalkan pahala puasanya. Batal pahala puasanya, batal nilai pahala puasanya. Al-kazibu, yang pertama kazib, bohong.
Nah, bohong suami, bohongin istri, ya, bohong kepada anak, bohong kepada atasan dan sebaliknya. Nah, itu bisa merusak pahala puasa. Ya, bohong itu. Yang kedua ghibah, yang ketiga namimah. Apa namimah itu? Ngadu domba, provokator, memprovokasi. Yang keempat al-yaminul gamus, sumpah palsu. Demi Allah, pokoknya jangan takut, ente sebelum pulang kampung saya udah bayar utang saya. Nggak jadi pulang kampung ya. Iya, sampai 3 kali pulang kampung kagak dibayar-bayar juga tuh utang. Masya Allah. Jangan gampang-gampang dah bersumpah ya. Sumpah palsu, hati-hati itu juga dapat merusak nilai pahala puasa kita. Yang kelima an-nazru bisyahawat, yaitu adalah memandang sesuatu dengan syahwat, baik langsung maupun tidak langsung. Apa itu langsung? Ya orangnya langsung. Kalau tidak langsung, ya di handphone misalnya gitu kan. Bini orang cantik banget diliatin aja dengan syahwat, itu bisa merusak nilai pahala puasa itu. Betul nggak? Kalau nggak syahwat sih nggak apa-apa. Tapi kalau syahwat, nah inilah bisa merusak nilai pahala puasa kita. Akhirnya puasa kita menjadi sia-sia. Nauzubillah min dzalik. Dari mulai subuh sampai maghrib kita pertaruhkan kurang lebih 13 jam setengah, ada nggak? 13 jam setengah. Ini adalah untuk mencari keridhaan Allah, agar puasa kita punya nilai di hadapan Allah Subhanahu. Kan ayat puasa akhirnya apa tadi? La'allakum tattaqun. Itu. Kita di sini sih enak puasa itu, cuma 13 jam lebih. Di Saudi cuma 14 jam kurang lebih ya. Kalau musim panas, coba di Rusia. Di Rusia itu puasa 18 jam. Di Eropa rata-rata 20 jam. Berarti siangnya cuma 4 jam. Bahkan di Eropa ada suatu negara apa itu? Polandia apa Swedia? Siangnya cuma 2 jam, puasa 22 jam, bayangkan itu. Bisa pingsan kali kita mah ya, nggak biasa ya. Iya. Kita nih alhamdulillah Indonesia normal dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam itu relatif sama. Matahari bisa kita lihat sepanjang siang. Di Saudi juga sama. Cuman dia agak panjang sedikitnya siangnya kalau musim panas itu. Masya Allah. Ada karena sebuah hadis Rasulullah SAW, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Tidak sedikit orang yang secara zohirnya puasa, ya kan? Secara fisik dia puasa, tapi pada hakikatnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia tidak mendapatkan nilai apa-apa dari puasanya ilal juwal atas, kecuali cuma lapar dan haus. Nauzubillah min, ceknya kosong. Insyaallah dengan cara ini puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.